Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama David Jacob. Ini legenda tapi masih hidup, mau dibilang legenda tapi masih hidup. Legenda pingpong. Juara terakhir juara kalau yang bergengsinya sih Paralimpik yang Tokyo itu ya, perunggu. Tapi kalau yang ASEAN Para Games kemarin sih Mas. Kalau ASEAN. Kalau Asia? Asia 2018 Mas. Mas juga? Yang kita tuan rumah itu. Iya. Mas. Gila. Iya. Sama Ismu waktu itu yang juara dunia apa? Yang itu veteran lo semua lo sikat ya? Veteran di Las Vegas. Di Las Vegas. Lo main judi apa main pingpong ya? Enggak, pas pertandingannya kan memang di Las Vegas kan. Jadi juara waktu sama Ismu ada single, ada double juga. Ya juara dua-duanya sih. Juara. Emang secara usia lo udah veteran? Udah kan, udah 45 sekarang, udah mau 46. Juara dunia veteran. Ya, tapi waktu itu tahun 2018 juga sih, udah lama juga. Iya. Tapi udah masuk 40 ya. Iya, itu udah disebut veteran kalau di pingpong. Jadi kalau di veteran tuh ada 40 ke atas, ada 45, ada 50 kalau yang dunia itu ya. Ada yang 60 gitu. Nah, ini juara dunia di kelas 40 ke atas. 40 ke atas. Single sendiri, double sama Ismu. Iya. Ismu emang masih bisa main Ismu? Ismu ya masih lah waktu itu kan. Cuman memang kan ya maksudnya yang pemain-pemain top yang dunianya yang seusia saya juga kan jarang yang ikut sih saya lihat. Kalau veteran itu kan kayak ya kita mau daftar aja gitu, bebas gitu. Cuman yang kuat-kuat juga ada, tapi yang top level dunianya yang seusia saya waktu itu jarang ikut sih. Iya. Nah, kalau di dunia itu yang di usia-usia segini tuh dia ngapain sih? Banyak ngelatih udah kayaknya. Ngelatih ya? Ngelatih di provinsinya, mungkin ada di timnasnya juga. Nah, kita seusia-usia gini ya tergantung kalau kayak kalau saya masih main. Cuman ada juga yang udah ngelatih gitu. Mungkin kan kalau yang juara dunia yang umum gitu, kalau mereka ikut veteran, kalau mereka pas nggak siap kan gengsi juga kan. Betul, kalau kalah kan. Iya. Pasti ada gengsinya gitu loh. Iya. Gitu. Kayak kita ngelawan bintik-bintik ya, bintik-bintik pejuang bintik apa namanya? Yang proses-proses semua itunya. Bintik proses. Iya. Itu nggak boleh ya sebenarnya. Kalau event resmi ya nggak boleh sih. Event resmi nggak boleh. Proses itu maksudnya diapain sih, Fit? Proses itu kayak karetnya diproses, ada yang diminyakin, ada yang lemnya, ada yang kayunya juga. Ya, saya juga nggak terlalu tahu ini sih maksudnya cara pembuatannya seperti apa. Cuman memang kalau pada saat digunakan itu bolanya lebih lebih aneh gitu loh. Tapi cepat nggak adaptasinya? Kalau sekelas lo ya, maksudnya begitu ngelawan dia nih, ya adaptasinya bisa lebih cepat. Oh, bola begini harusnya diginiin gitu. Kalau aneh sama sekali. Kalau dulunya memang dia sering ngelawan ya, maksudnya kan ada juga pemain yang bagus tapi nggak sering lawan bola-bola kayak gitu ya, itu agak susah juga. Tapi kalau kita dari kecil gitu sering kemana-mana, selain latihan di klub kita suka ya jalan kemana lawan yang bintik-bintik itu pasti ya agak bisa lah. Lebih cepat adaptasinya. Iya bisa. Iya. Nah sekarang kan udah mau ikut SEA Games nih. Ya. Para apa? Kalau ini NOC kita ya? NPC. NPC-nya? NPC Indonesia itu adanya di Solo? Di Solo. Semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga. Kita pelatnasnya di Solo. Di pelatnas di Solo. Dan SEA Games ini ada ikut juga? Ikut, ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. Kalau SEA Games kan bulan Mei kalau nggak salah di Kamboja, kita bulan Juninya sama juga di Kamboja juga. Di Kamboja. Ada berapa sih atlet kita yang para games? Semua cabang. Enggak, yang pingpong. Tenis meja ada banyak sih, ada mungkin 30-an lebih. Karena kan kalau disabilitas kan kelasnya kan banyak kan. Ada kelas kursi roda, ada kelas yang disabilitas kaki, ada yang kayak saya gini, terus ada yang juga kelas 11 itu disabilitas intelektual. Jadi itu banyak gitu. Nah, kita punya semua? Ada semua. Secara prestasi?
Kalau di level ASEAN bagus. Semua kelas kita. Iya, kurang lebih hampir semua bagus di level Asia Tenggara. Cuman kalau udah mulai masuk ke Asia ya memang harus ditingkatin lagi sih, maksudnya tekniknya, permainannya gitu. Terakhir ikut di SEA Games juga. Ya SEA Games kan harusnya di Vietnam. Cuman karena SEA Games kan yang SEA Games-nya di Vietnam. ASEAN Para Games-nya Vietnam gak siap. Diambil alih sama Indonesia. Oke. Di Solo kan. Iya. Ya itu terakhir itu ya tahun lalu itu. Kita menang banyak atau sapu bersih? Juara umum kan. Juara umum. Juara umum. Ya. Waktu itu SEA Games-nya kita nggak jadi ngirim. SEA Games-nya. SEA Games-nya nggak jadi SEA Games-nya. Dia pada pemain pingpong semua pada geleng-geleng kalau dibilang kita kok nggak ngirim SEA Games. Kenapa sih, Fit, kalau menurut lo nggak ngirim? Ya kalau menurut saya kan tenis meja kan masih dualisme ya. Iya. Masih dualisme udah lama juga, dan ya mungkin dua-duanya kan juga mungkin melakukan ya pelatihan atau pelatnas segala macam. Jadi ya mungkin dari kalau multi event gitu kan pemerintah kan Kemenpora mungkin ya nggak berani lah untuk mengirim salah satu gitu. Iya. Bisa nggak berani ya Kemenpora ya? Mungkin ya karena ribut itu sih. Ya, ribut. Cuman aja. saya kan karena banyak udah di NPC kan ya nggak terlalu tahu juga sih sekarang keadaan di dalam PT MSI sendiri. Tapi kan waktu lo aktif di sebelum di NPC lah. Ya. Kan sempat aktif di apa namanya? PT MSI. PT MSI. Ya. Itu sangat mengganggu nggak sih sebagai seorang pemain? Apa keributan-keributan di atas itu? Mengganggu sih, cuman kan saya terakhir timnas itu 2009. 2009 itu masih normal sih. Masih normal. Masih normal, kurang lebih mungkin 2012 atau 13 ya. Mulai dualisme itu ya. Ya kalau mengganggu pasti mengganggu lah, Cing. Kan yang pasti jadi korban ya atlet kan. Iya. Atlet udah, setahu saya sih 2 kali SEA Games ini nggak ikut. Nggak ikut ya. Terus PON juga terakhir yang di Papua juga tenis meja nggak ada. Sampai ke pelajar-pelajarnya juga Popnas itu nggak ada. Popnasnya juga nggak ada. Nggak ada juga, setahu saya sih seperti itu. Kita sebagai penyuka pingpong tuh ngerasa kecewa ya, ngerasa kayaknya dia hargain deh ini kita gitu, apa olahraga kita gitu. Bisa nggak ada selevelan PON aja itu nggak ada gitu. Iya. Tapi itu emang buah dari pergolakan di atas. Iya betul. Ya menurut saya seperti itu. Jadi nggak ada tenis meja karena masih belum beres ininya kan, maksudnya soal kepengurusannya ini kan. Iya. Ya kalau dari kita sih ya berharap ya cepat selesai, cepat beres, cepat bersatu. Iya. Biar dengan satu kepengurusan kan lebih fokus lah ngurusin atletnya. Iya. Tenis mejanya. Kalau kan ya walaupun lo sekarang lebih banyak konsen di NPC, tapi sebagai insan pingpong lah gitu pasti dengar apa namanya tentang keributan ini. Menurut lo sespontan aja gitu, sebenarnya diselesaikannya gimana sih caranya? Salah satu ada yang ngalah atau salah satu ada yang harus gimana, atau pemerintah yang harus? Kalau menurut saya sih harus pemerintah sih. Harus pemerintah ya? Karena sudah terlalu lama kan, sudah terlalu lama, dan juga mungkin sudah ada rencana ketemu atau gimana kedua pengurus ini, cuman ya belum ada sampai sekarang. Jadi memang harus pemerintah yang memang ambil alih gitu. Gue tanya sama Yon juga jawab gitu, karena ini udah terlalu lama, nggak mungkin ngarepin salah satu mengalah gitu, karena egonya udah terlalu besar dua-duanya gitu. Harus pemerintah yang. Ya saya sih maksudnya nggak mau menyalahkan siapa-siapa di sini ya. Cuman ya memang pengurus satu punya pendapat seperti ini, pengurus yang satu juga punya. Ya mereka mungkin merasa yang benar atau gimana. Cuman ya udah harus pemerintah sih yang ambil alih. Bukuin dulu dua-duanya gitu ya. Bubarin dulu semuanya gitu, kita bikin baru gitu. Harusnya ya. Tapi kenapa nggak bisa ya? Nggak tahu harusnya juga. Ya mungkin ditemuin dua-duanya di Menpora atau siapa ya yang ambil alih, terus ajak ngomong gimana caranya. Apalagi kemarin Menpora mundur untuk jadi wakil ketua PSSI. Ya Allah. Maksudnya bola tuh dibelainnya sampai segitu, sampai rela mundur dari Menpora untuk ngurusin PSSI.
dah PTMSI nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang rela mundur ya. Iya. Tapi gimana sih perkembangan pingpong di Indonesia? Pingpong. Perkembangan pingpong sih ya bagus ya. Bagus menurut saya. Kejuaraan juga kan banyak, kejuaraan open segala macam, dan juga sudah mulai ada liga juga, liga tenis meja juga ada. Ya tinggal gimana nih, ya itunya aja sih, pengurusnya aja. Kalau dari bawahnya pengurus baik, terus kalau swastanya juga kan banyak yang mengadakan kejuaraan juga. Ya bagus sih Cing, cuman ya dari atasnya ini sih yang harus diberesin. Maksudnya kalau nggak ada standar prestasinya diukurnya dari mana kalau nggak ada induk yang ngukur gitu. Poin-poin nih seberapa orang yang ada di level nasional atau di daerah itu kan nggak terukur jadinya karena nggak ada liga yang dibuat oleh PTMSI-nya. Iya. Itu udah lama juga tuh. Sejak dualisme tidak ada lagi liga yang dibikin oleh PB ataupun PP gitu. Setahu saya sih enggak ya, setahu saya enggak. Dulu kan pernah ada namanya Silatama. Silatama sudah lama enggak ada, terus baru tahun lalu tuh ada liga ya. Itu juga kan dari swasta kan. Dari swasta. Dan tahun ini juga ada, bagus banget karena ada pemain asing juga. Kalau tahun lalu masih pemain lokal, tahun ini ada pemain asing, ya itu bagus untuk mengukur kemampuan pemain-pemain terbaik Indonesia kan. Itu yang terakhir yang Terry Palmer itu ya? Ya. Itu yang bikin siapa? Kalau pemerakarsa liga kan Pak Singgih ya. Pak Singgih. Cuman ada sponsor dari Terry Palmer tuh. Dulu dia dulu mantan timnas juga. Yopi Warsono itu dia punya mungkin kenalan atau apa ya, Terry Palmer itu yang mensponsori liga kali ini. Dan lebih bergengsi karena dari luar. Ya lebih bergengsi karena ada pemain dari luar. Tapi pemainnya memang pemain bagus yang dari luar. Kemarin yang datang sih ya cukup bagus sih, cukup bagus. Tapi mungkin pemain kita masih bisa ini ya, maksudnya masih bisa ngimbangin, bahkan masih bisa menang sih. Dari Korea terus ada dari negara lain ada? Korea, Malaysia, Thailand, Singapura. Itu memang apa? Negara-negara yang dulu pernah ada di peringkatnya di bawah kita ya? Ya kalau Malaysia, Thailand, Singapura ya sebelum dia naturalisasi, ya itu di bawah Indonesia dulu. Zamannya masih kakaknya Ian tuh, Kak Anton Susino, Hadi Yudo, Arkam, Ismu gitu. Kita memang sempat ada di level tertinggi Asia Tenggara ya? Iya, dulu sering yang terbaik kan di Asia Tenggara. Waktu PTMSI-nya masih 1. Sekarang 2 bukan nambah kan, harusnya diurusin oleh 2 induk enak ya. 1 aja ngurusin levelnya Asia Tenggara, harusnya kalau 2 yang ngurusin levelnya Asia harusnya. Tapi PON aja enggak. Iya. Ini kan ini di tappingnya besok ada Piala Kasat. Iya. Terus beberapa perusahaan-perusahaan juga sering bikin bikin pertandingan. Kalau menurut lo pantas gak sih pemain-pemain kita ikut di situ, pemain-pemain yang levelnya nasional? Kalau untuk event yang maksudnya standarnya nasional ya pantas. Iya. Ya kayak Piala Kasat. Ya. Terus saat ini ada juga di tandingan di Lampung ya kalau nggak salah. Iya. Di Lampung. Terus kemarin liga, ya kalau memang yang standarnya bagus ya pantas aja. Iya. Cuman karena ya memang itu kadang-kadang gue agak miris juga loh, ada pemain-pemain yang menurut gue levelnya udah jangan ikut di situ, tapi terpaksa ikut karena pengen dapat hadiah gitu. Iya karena kan memang profesinya sebagai seorang atlet tenis meja kan. Iya. Ya dia mencarinya di situ, Cing. Iya, harusnya ada ya karena PTMSI nggak ada sih. Jadi sulit bikin program supaya anak-anak yang levelnya itu udah nggak usah ikut pertandingan yang cuman gembira-gembira doang gitu. Kalau yang maksudnya tergantung ini sih Cing, maksudnya kalau memang ada kategori umum atau apa kan itu memang kan siapa aja boleh ikut. Benar. Ya cuman kalau memang umum tapi yang maksudnya levelnya mungkin rendah ya maksudnya ya jangan ikut lah ya. Jangan ikut ya, benar. Ya. Tapi sih nggak dilarang Cing,
Memang nggak dilarang. Nggak dilarang. Iya. Maksudnya kalau pemain nasional udah ngerasa gue udah cukup dengan apa yang gue dapat, dia nggak akan ikut juga di situ gitu. Iya. Ya cuma ya jadi bolak-balik ujung-ujungnya karena PTMS-nya ada 2. Mau ikut kayak sekarang anak-anak sekarang yang umur-umuran belasan lah, kadet lah istilahnya gitu. Dia ikut masuk klub terus itu tujuannya tuh nggak ada, standar prestasinya mereka nggak ada gitu. Dia harus ngapain jadinya supaya kita meyakinkan bahwa pemain pingpong kita akan tetap ada gitu kalau dengan kondisi yang seperti ini, Fit. Kalau memang karena mereka kan sudah hobi tenis meja, udah senang dan juga memang tenis meja ini kan banyak juga memang kejuaraan-kejuaraan kan, maksudnya selain yang event-event yang besar itu kan, mulai dari kadet, junior, dan mereka tetap aja latihan, tetap aja ingin prestasi gitu. Cuman yang bingungnya kalau sudah sampai ke level yang atas kan. Iya. Mau kemana dia? Iya. Maksudnya level antarkam memang ramai, setiap minggu pasti ada. Iya. Setiap minggu pasti ada kejuaraan lah di PTM gitu. Cuman kalau udah sampai level provinsi deh, udah sampai level provinsi, dia mau ngapain lagi kalau PON nggak ada gitu? Mau kemana ya? Gara-gara ya sedihnya di situ sih, Cing. Iya. Anak-anak yang masih lagi senang-senangnya gitu, tapi nanti dipertemukan sama realita hidup gitu. Kalau gue terusan di pingpong dengan nungguin ini nggak hidup. Harus nyari duit dengan berbagai macam cara, member yang gitu-gitu kan. Gue ngomong sama ngobrol sama Yon itu akhirnya merusak apa ya, pola permainan katanya. Pada saat jadi member kita lebih harus jaga langganan misalnya gitu. Jadi naluri membunuh kita tuh udah nggak ada. Kalau gitu. Member sih memang rata-rata sih atlet-atlet pada ini sih member kan. Iya. Banyak yang member. Cuman memang itu harus dari kesadaran diri sendiri juga sih, Cing. Maksudnya memang kalau memang mau ada cari tambahan di member, cari, tapi untuk latihan juga tetap harus gitu loh, gitu. Ya kadang-kadang karena udah nggak ada program, akhirnya ada member ya berlatihnya seperti itu terus, akhirnya pada saat pertandingan Yon bilang naluri membunuhnya tuh udah nggak ada karena selalu jaga langganan. Aduh, serba salah ya. Tapi gara-gara PTMS-nya 2 udah. Kalau ada programnya, maksud gua kalau lo dua-duanya kasih program yang enak, ya makin banyak pilihan buat ini. Kan sebenarnya dua-duanya ada program, Cing. Tapi kok nggak? Dua-duanya ada program. PB ada program, PP juga ada program. Cuman kan terbenturnya kalau udah sampai ke kayak Musi Games ini. Atau, tapi PON nggak ada. Maksudnya yang levelan di nasional aja juga akhirnya terganggu. Ya itu juga saya juga kurang tahu pastinya sih. Cuman pasti ada pengaruh di situ juga sih. Pasti ada pengaruh dari itu juga. Cuman kalau program ya semua punya program. PB juga kan dia ngadain seleksi nasional. PP juga karena dia yang ngurusin untuk event internasional kan dia suka kirim juga kan. Tapi bukan event yang multi event ya. Single event ya kayak umpamanya Seata ataupun kejuaraan dunia atau apa, itu kan dia lakuin juga sih program-program itu. Ya tapi kan itu insidental. Enggak apa namanya? Bukan jangka panjang. Kalau yang jangka panjang itu yang multi event itu. Maksudnya ya selama tidak ada itu ya pemain kesana kemari sendiri gitu. Nggak ada. Kalau ada dulu Silatama kan enak ya. Ya, Silatama ada setiap minggu atau setiap bulan lah paling enggak. Setiap bulan pasti ada. Dan selama nunggu ke bulan berikutnya dia terpaksa berlatih. Nggak sempat kesana kemari lagi gitu. Karena udah terjamin juga klub-klubnya. Kalau dulu ini sih, Cing, kalau dulu tuh kita, kalau ini pengalaman saya ya. Kita tuh kayak punya satu klub aja gitu loh. Jadi ya kita bernaung di klub itu aja, maksudnya kita mewakili klub itu aja. Kalau sekarang lebih ke kita bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak nggak ada suatu klub yang harus kita wakili itu terus nggak ada kontrak segala macam juga kan. Iya. Paling yang mungkin yang masih begitu paling cuman Stony kali ya, Sukun mungkin ya. Kalau yang pemain yang lainnya maksudnya nanti ikut klub ini, nanti ikut klub ini, karena memang kan pada saat mereka ikut mana kan mereka mendapatkan ini ya kayak uang tampil lah dari klub tersebut.
Iya itu karena memang nggak ada liganya gitu. Sehingga klubnya juga mau ngapain, ngelatih doang nggak tanding-tanding karena tidak ada pertandingannya. Kayak Stony atau Sukun itu benar-benar pemilik klubnya memang cinta sama tenis meja ya. Iyalah. Maksudnya ya dalam kondisi yang Arwana juga Arwana. Ya. Maksudnya pemilik klub itu benar-benar orang yang cinta banget sama tenis meja, nggak tahu ini mau kemanain tapi gue pengen tenis meja tetap ada, ngeluarin duitnya juga miliaran itu. Iya, luar biasa itu, Cing. Iya. Dan sekarang udah banyak yang Jarum udah nggak ada. Jarum kan udah lama tuh. Jarum udah nggak ada. Gudang Garam Kediri juga udah nggak ada. Padahal dulu bagus-bagus ya dari situ ya. Bagus, itu yang paling topnya kan Gudang Garam itu. Nah itu zaman-zaman Silatama masih ada ya, karena Silatama itu antar klub ya. Silatama antar klub. Iya. Kalau lo pernah di klub luar negeri? Ke Spanyol paling, main liga di sana. Mewakili klub sana. Anjrit. Kok bisa? Spanyol. Ya waktu itu saya kan ya ada kenalan aja sih, Cing, maksudnya. Waktu saya kan suka main-main Pro Tour yang parah. Iya. Pro Tour yang waktu saya main yang di umum yang normal malah nggak pernah. Oke. Waktu saya main di para kan saya sering ikut event-event keluar. Ya. Terus ada teman saya yang para nawarin saya mau nggak main di Liga Spanyol. Yang normal? Nggak, teman saya para juga, Iya. tapi dia nawarin saya untuk main Liga Spanyol yang normal. Tapi bukan divisi 1 ya, divisi 2 ya. Iya. Divisi 2 saya bilang, "Ya oke, saya mau kan buat pengalaman juga kan." Iya. Ya akhirnya ya diurusin ya saya berangkat Spanyol. Tapi nggak terlalu lama sih waktu itu karena lagi posisi TC juga kan. Iya, tapi gue dengar beberapa pemain kita juga banyak yang diambil sama klub luar ya. Artinya ya, memang ada si Ion dulu kan pernah main Swedia juga. Iya. Terus kemarin Jahru ya kayaknya, Jahru atau Bima pernah main di Swedia juga. Bima Jerman ya? Enggak, yang Bima Swedia. Itu Ion juga sih kayaknya yang ngurusin. Sekarang Taufik ke sana juga. Tapi itu di divisi, bukan di divisi utamanya lah ya? Ada Kayaknya sih bukan sih. Cuman saya nggak terlalu tahu juga. Tapi paling enggak kita diperhitungkan juga ya. Iya, kalau kita maksudnya ikut kompetisi-kompetisi yang kualitas seperti itu terus kan akhirnya kan kita juga bisa ikut maju juga ya. Iya, ikut terangkat. Ya sekali lagi karena tidak ada lagi klub di kita. Awalnya tidak ada Silatama, akhirnya klub bubar sendiri-sendiri atau karena memang klubnya bubar tidak ada Silatama akhirnya? Oh enggak ada pengaruh sama Silatama sih kayaknya. Cuman maksudnya klubnya tuh bubar mungkin karena ada persoalan intern sendiri aja sih. Iya. Cuman mungkin karena sudah nggak ada kompetisi yang rutin lagi, juga mungkin salah satunya juga. Mempermudah niat untuk ya udahlah bubar aja lah. Iya. Nggak tahu mau ngapain juga gitu. Iya. Kalau lo ada di pengurusan PT MSI yang pertama kali lo benahi apa nih? Udah bersatu lah kira-kira nih, udah bersatu. Itu ngebenahin kondisi prestasi kita apaan ya yang udah terlalu jauh tertinggal gitu? Yang dibenahin, Cing. Ya pertama mungkin adain kejurnas kelompok umur lagi, biar kita tahu kan maksudnya bibit-bibit yang bagus dari mana. Terus ya rutin juga yang atlet-atlet yang potensi ini rutin untuk dikirim ke luar negeri. Ya contohnya kayak Nael lah. Nael itu kan maksudnya salah satu pemain muda yang luar biasa juga kan. Tapi kalau dia cuman berkecimpung di sini-sini terus ya akhirnya ya lama-lama kan ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Secara skill nggak akan nambah tapi secara fisik dia akan menurun. Ya, tapi kalau dia di luar terus mainnya, dia kan punya potensi yang bagus. Memang pengaruh ya kalau di luar itu ya. Sangat pengaruh karena pengaruh. Tapi asal maksudnya atletnya juga benar-benar punya tekad ya, maksudnya punya tekad untuk maju gitu loh, untuk memang bisa bersaing dengan pemain luar. Gitu. Iya. Di Indonesia tuh gue harus mengacungkan jempol sama Yon sebenarnya. Ya. Untuk segala sepak terjangnya, untuk tetap bikin tenis meja ada di pendengaran orang-orang gitu dengan segala ininya. Memang kita butuh orang yang kayak Ion untuk mengatur sebagai IO lah.
Keren Bagus itu ya. anak, syaul banget emang. Dia kan juga pintar juga orangnya. Iya. Untuk di tenis meja ya, Betul. maksudnya orang seperti Ion tuh susah juga. Iya. Susah. Ya, maksudnya kalau ada satu organisasi yang kuat, terus ada Ion di dalamnya untuk ngatur apa ya, pingpong ditonton jadi keren kalau dipegang sama dia. Nggak usah ini dari penyusunan mejanya aja. Iya. Dia tuh bisa gitu bikin yang tesnya tuh tes kayak kita nonton WTT di YouTube gitu. Ketika yang kemarin kan ada yang artis-artis main lagi kan. Iya. Bisa gitu tuh anak ya. Syaul loh ya memang Karena loh. ya Pengalamannya juga ya. kan. Dia sering ke luar ya untuk ngelihat naikin apa namanya level tenis meja gitu. Harus diakui emang tenis meja itu olahraga kampung memang ya, karena hampir di setiap RT ada Olahraga masyarakat. olahraga masyarakat di kampung-kampung tuh main gitu. Tapi Yon bisa bikin ini sebagai sebuah tontonan industri. Dia macam-macam memang pinter loh Yon, ya. Bukan Dion, Yon Mardiono. Iya, tinggal nyari PTMSI-nya aja nih. Iya. Di Kasat lo ikut Main. di kategori umum. Umum ya, umum tunggal sama bergu campuran juga. Oh, bergunya dari mana? Bergunya ikut Arwana. Ikut Arwana. Ya, Ion juga pada main. Yon di mana? Ion ikut mungkin YBTI atau NHI gitu. YBTI NHI. Ada berapa klub sih yang ikut? Oh banyak sih. Banyak. sih. Klub-klub kan banyak. Besok nih. Ini mau tanya kapan sih? Ah, sayang udah selesai sih. Udah tahu juaranya juga belum? Lewat dari tanggal 21 ini, Man. Wah, iya. Besok termasuk gue mau main di Piala Kasat. Gue akan ngelawan orang nomor 1 di Angkatan Darat. Aduh. Ngeri. Gue kemarin ke Liga Mas, terus anak-anak NPC DKI latihan di situ. Oh iya. Emang latihannya di situ? Lo ini gak sih? Memantau pergerakan NPC daerah-daerah juga nggak sih? Lo ketuanya ya? Ketua NPC DKI. NPC DKI? Iya. Tapi lo di Solo? Iya di Solo, tapi kan maksudnya kalau ada urusan-urusan yang penting saya ke sini, Jakarta. Di mana aja sih? Latihannya? Latihannya? Latihannya di Liga Mas, terus di DMN, dia ada beberapa tempat sih. DMN itu di mana? DMN di daerah Jakarta Timur sana. Jakarta Timur. Gitu ya. Belum punya gedung sendiri ya NPC? Belum. Kalau gedung sendiri belum. Kalau PTMSI sebenarnya ada? Nggak ada juga lagi, PTMSI kacau banget. juga belum. Gedung olahraga, gedung tenis meja sendiri aja kita nggak punya. Nggak ada kayaknya kalau tenis meja PTMSI. Bener-bener kacau ya. Kalau NPC kan biasanya kita latihannya sama di Dispora kan. Iya. Di Dispora, cuman itu kayak tambahan aja sih Oke. di DMN. Iya, tapi PTMSI agak kacau juga sih sampai nggak punya gor khusus tenis meja. Kalau yang dulu yang di bawah Senayan tuh pintu berapa? Pintu 5, pintu 8. Itu PTMSI yang punya? Bukan. Bukan, itu kan nyewa sama itu kan. Oh, nyewa masih Sama GBK-nya? GBK kan. Kalau yang di Iya. Tanah Abang? Tanah Abang punya Dispora itu. Oh, itu punya Dispora. DKI. Jadi PTMSI nggak ada gedungnya? Nggak ada sih. Di GBK Arena, Cing. Ah? Numpang tuh. GBK Arena kantor PP-nya. Nah, tapi sebenarnya kalau PP mau dia punya fasilitas tuh di GBK Arena ya. Iya, Tapi banyak kan bulu tangkis sama basket. Iya. Tapi kalau GBK kan kita nyewa juga kan, bukan Iya. punya sendiri kan. Iya. Punya sendiri. Iya, tapi sayang nggak sih kayaknya masa PTMSI nggak punya tempat pingpong sendiri. Iya. Kalau bisnis apa namanya tenis meja gimana sekarang? Syamik. Saya cuma brand ambassador aja sih. Oh, oke. Nah, itu kan produk lokal ya. Produk Iya. lokal, pabriknya juga di Solo. Ya saya ada nama saya lah di salah satu meja itu. Ya saya jadi brand ambassadornya aja. Tapi udah ITTF itu? Udah meja? ada. Ada 2 tipe sih yang ITTF. Ada 2 tipe. Termasuk salah satunya seri David Jacob. Iya, sama yang masterpiece itu. Sama yang masterpiece. Harganya berapa sih kalau ini? Harganya kalau yang masterpiece mungkin 17-18 kali ya. Wah, hampir sama itu ya? Kalau yang punya saya agak murah sih. Berapa? Mungkin 9 juta lah, 10 juta. 9 juta, 10 juta udah
standar ITTF. Tapi ada juga yang lebih, kan banyak tipenya Siamik. Iya. Ada yang 2 jutaan, 3 jutaan. Itu ada juga. Ada juga. Iya, iya. Ya, tapi kalau untuk enak main paling enggak yang udah standar ITTF karena pantulannya. Ya untuk yang seneng main tenis meja pasti akan tahu ya pantulannya ya. Iya, iya. Iya, iya. Belilah Siamik yang David Jacobs. Iya, Siamik David Waduh, Jacobs. mantap nih. Iya, Makasih, Cing. iya. Karena membantu juga perkembangan industri tenis meja. Siamik ngasih sponsor ke orang-orang nggak sih? Kadang-kadang kasih. Iya. Mungkin ke Cing Abdul juga nih. Harusnya sih. Harusnya ya. Harusnya. Nanti iya, coba iya. saya Iya, omongin iya, dulu iya, deh. iya. Ngasih sponsor ke orang-orang, cuman kalau semakin gede kan dia bisa rutin ngasihnya. Iya, Ada belanja khusus untuk sponsorin anak-anak tenis meja gitu. Kayak si tapi kalau karet lu masih butterfly masih? Masih. Kalau karet sama peralatan. Sampai sepatu juga butterfly. Iya, sepatu, baju, celana. Mantap. Jarang loh pemain yang di endorse. Banyak lah. Saya Kalau di butterfly lo Indonesia. doang. Butterfly, lah. Butterfly. Iya. Karena butterfly emang levelnya agak-agak belagu. Hanya 2 katanya orang-orang yang di endorse butterfly, David Jacobs sama Abel Arian waktu ngelawan Desta beneran. Iya, begitu dia tahu, lu dari mana? Dari butterfly. Kok bisa gitu? Emang agak sulit. Apa spek orangnya itu yang di endorse sama butterfly itu harus khusus. Iya, speknya harus bagus gitu ya. Siom juga udah ada beberapa. Siom. Gilang dengan Gewo. Iya. Wah, tahu semua ya Cing Abdul ya. Gue pemerhati sebenarnya. Tapi ya gemes gitu jadinya. Ngeliatin Gilang di sini, ngeliat itu, harusnya gini, harusnya gitu. Sampai akhir yang di sponsorin aja gue. Ada Nitaku juga, Nitaku Bima. Baru tanda tangan kontrak katanya dia. Ada ya banyak sih Cing, Donik juga. Donik juga ada. Iya. Kalau Ion kan yang Siom kan. Siom ya. Artinya sebenarnya produsen alat-alat tenis meja pada percaya sama atlet Indonesia. Makanya dia mau mempertaruhkan namanya disandingkan dengan pemain itu. Artinya pemainnya bagus. Tinggal PTMSI-nya. PTMSI lagi. Emang ujung-ujungnya ke situ. Kita mau ngomong yang berbusa-busa juga kita nggak didengar, nggak dinonton ini sama. Ya mudah-mudahan sih cepat selesai. Ya amin. Permasalahannya supaya kitanya juga semakin bangga dengan prestasi gitu ya. David, terima kasih udah mampir sini. Oke, Cing. Udah ngobrol-ngobrol Sama-sama, pingpong. Mudah-mudahan sehat terus. NPC-nya makin jaya lagi. Amin. Dan PTMSI-nya juga ya. PTMSI-nya juga ya. PTMSI-nya semoga segera bersatu. Pelatih-pelatih yang memang ini Pak Peter, Pak Ugro, pemain-pemain, pengurus-pengurus, pemain-pemain yang kira-kira punya bakat untuk melatih, sekolahin buru-buru gitu. Jadi pada saat kita butuh semuanya udah ada dan semuanya sesuai dengan standar internasional. Jadi tidak ada lagi celah-celah untuk para pembenci membuli tim kita gitu. Oke, thank you. Ya, David, sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.